Menungso. Ya. Jadi ini yang paling bawah, ini paling bawah. Sampai di sini paham? Sekarang kita bawa ke sini. Ini. Apa maknanya di sini? Mereka melihat Rasul itu seperti orang, ngerti nggak maksudnya? Gitu. Mereka menyebut Rasul itu boro-boro menyebut al-insan, ya, sebagai seorang intelektual, sebagai seorang spiritual, malah nyebutnya seperti ini, basyarun. Ini kalau kita memahami ini betul-betul berasal oleh kita. Mereka menghina Rasul. Mereka menganggap Rasul itu orang biasa, orang bawah. Bahkan mungkin lebih hina dari dia gitu. Faham nggak maksudnya? Kalau itu sudah dapat, ibu akan ngerasa di sini nih. Betapa sakit hati kita. Menyebut Rasul disebut dengan seperti itu. Kita tahu dari mana? Dari penggunaan bahasanya. Karena kalau diterjemahkan ini ketiga-tiganya artinya manusia. Nggak punya sensitifnya, nggak akan punya tadi. Apa katanya? Abasyarun. Pantaskah seorang manusia biasa gitu loh? Pantaskah wong cili yahdunana memberi petunjuk kepada kami? Tambah kita dalami, tambah paham kan? Maaf. Gitu. Seakan-akan seorang yang cuma tamat SD datang ke hadapan doktor. Iya. Pantaskah anak SD, orang yang lulusan SD memberi tahu seorang doktor misalnya. Seperti itu mereka memposisikan Nabi itu begitu rendah. Nah, saya mengulasnya dalam bentuk bahasa ini agar muncul rasa cemburu, agar muncul rasa marah dalam hati kita ketika baca Quran. Jangankan Rasul yang kita sebut setiap hari, yang kepadanya kita berselawat, suku kita saja direndahkan, marah nggak? Nah, cuman kadang-kadang begitu, kalau suku kita direndahin marah, Rasul dihina-hina meneng baik. Habis itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, selawat lagi. Nah, apa makna selawatnya? Kalau tidak merahilkan rasa cinta. Ini kadang-kadang kita lebih tersinggung karena pribadi, bukan karena agama. Mudah-mudahan tadabbur ini bisa membalik. Nabi Muhammad SAW kalau pribadinya disinggung, pribadinya direndahkan, pribadinya dilecehkan, saya belum pernah dengar Nabi marah. Ya, saya belum pernah dengar, belum menemukan hadis Nabi marah karena Nabi diejek Majnun. Betul? Nabi diejek Majnun, Nabi diejek tukang sihir, Nabi diejek tukang tenun. Nabi nggak pernah marah, nggak pernah tersinggung. Kalau pribadinya disebut-sebut orang, nggak pernah tersinggung Nabi. Tapi ingat, Nabi tidak tersinggung. Allah yang membela Nabi. Ini dia kata kuncinya. Intan surullaha yansurkum. Kalau kalian tolong Allah, kalian nggak usah tolong diri sendiri. Ada Allah yang nolong. Begitu sebaliknya, kalau Allah yang direndahkan orang, nah disitulah Nabi Muhammad SAW baru marah. Jadi ghirahnya beda dengan kita, beda. Apa tadi? Abasyaru yahdunana. Terjemahannya, pantaskah basyarun, manusia biasa, yahduna, mereka memberi petunjuk kepadakah? Coba penggunaan bahasanya. Basyarun, manusia biasa. Pantaskah manusia biasa memberi petunjuk kepada kami? Manusia biasa yang dimaksud di sini Rusul.
Siapa? Rasul. Fakafaru wa tawallau. Fakafaru, maka mereka mengingkari. Wa tawallau, dan mereka berpaling. Fakafaru, maka mereka mengingkari. Ibu sekalian, bapak sekalian yang saya hormati. Apa tifa? Maka. Salah satu di antara kesan yang kita dapat kalau bertemu dengan kata fa, maka berarti responnya cepat. Responnya cepat. Ini artinya mereka nggak pakai mikir lagi. Langsung sebut Nabi itu, Rasul itu sebagai basyarun. Langsung mereka Kalau ibu misalnya ditawari sesuatu, ibu antara mau dan tidak, pasti mikir dulu kan? Ibu mau beli ini enggak? Ini. Oh ya, coba pelajari dulu. Pasti mikir dulu. Tapi kalau di hati ibu sudah nggak ada niat mau beli, ditawarin orang, maaf ya mas, betul nggak? Siapapun yang datang kita, maaf. Kadang-kadang kita saking gampangnya asal ada assalamualaikum, maaf dulu ya. Nah, saya cerita pengalaman pribadi dikit. Saya nganter sesuatu ke rumah jamaah. Ya, di larangan. Yang kenal sama saya kan istrinya. Ya, yang kenal sama saya istrinya. Ya, saya biasa pakai baju kaos biasa lah. Ya, gitu. Assalamualaikum. Maaf dulu ya Pak. Maksudnya apa nih? Assalamualaikum. Maaf dulu Pak, lain kali. Ini kayak ada yang salah nih. Emang kirain gua minta-minta gitu ya. Tapi memang agak tersinggung saya gitu. Ya, agak tersinggung saya karena saya sudah 2 kali. Ya, dia sambil menggoreng nasi goreng karena dapurnya itu langsung dari ini dapur, ini ke sini masuk di rumah di sini. Maaf dulu ya Pak. Oh, karena dia lagi sibuk gitu ya. Akhirnya saya taruh aja, Pak ini titipan ibu. Saya kasihin aja. Saya nggak jelasin siapa saya, biar istri dia aja yang jelasin, nggak perlu saya jelasin. Kan kalau saya jelasin, Bapak tahu siapa saya? Tujuannya supaya dia minta maaf, supaya saya wow gitu. Nggak perlu, biar istrinya aja yang jelasin. Istrinya begitu sampai barangnya berarti udah ketahuan siapa yang nganter. Baru sampai duduk di rumah, telepon, Pak Jasdi, mohon maaf banget kelakuan suami saya. Gitu. Iya? Karena dia tidak tahu siapa Pak Jasdi. Saya sengaja membuat orang nggak tahu gitu loh. Di masjid, maaf, saya jarang duduk di depan. Bukan saya nggak tahu fadilah di depan. Saya ingin tahu, kadang-kadang saya di luar, kadang saya yang paling belakang. Ya? Bisa dipahami? Jadi balik lagi ke tadi. Mereka tanpa mempelajari, nah coba teorinya begini. Harusnya dipelajari dong bayinatnya. Kan bayinat tadi? Harusnya dipelajarin dong bayinatnya. Baru kemudian putuskan.
mau nerima atau nerima atau tidak. Nah di sini nggak pakai mikir langsung fakafaru. Maka mereka berarti pengingkaran itu sangat cepat. Mengapa mereka sangat cepat mengingkari? Karena mereka sudah antipati. Kenapa mereka cepat mengingkari? Karena mereka menganggap diri dia lebih bagus dari kastanya lebih tinggi. Nauzubillah min dzalik. Maka tadi kita telusuri satu-satu katanya supaya kita bisa betul-betul memahami. Mengapa secepat itu dia nolak Rasul itu? Karena sudah menganggap ini begini. Fakafaru wa tawallau. Mereka mengingkari dan mereka berpaling. Apa jawabnya lagi? Wastaghnallah. Allah nggak butuh sama mereka. Istagna itu artinya cukup. Merasa cukup. Wastaghnallah. Allah tidak butuh mereka. Justru sebaliknya, merekalah yang butuh. Nah, ini harus kita pahami dalam artian ibadah. Ibadah itu nggak ada hubungannya dengan Allah. Allah nggak akan tambah mulia kalaupun semua orang beribadah. Ini Ramadan Allah tambah mulia karena banyak orang yang berpuasa. Enggak. Allah itu udah mentok, nggak ada lebih mulia lagi. Dialah yang maha mulia. Justru ibadah itu kepentingan kita, bukan kepentingan Allah. Wastaghnallah. Allah maha kaya, Allah tidak membutuhkan mereka. Wallahu ghaniyyun hamid. Allah maha kaya, Allah maha terpuji. Fahim? Agak banyak penjelasan ayat ini. Ayat berapa nih? Ayat 6. Ayat ke-6. Ya. Faqalu abasyaru yahdunana fakafaru wa tawallaw. Faqalu abasyaru yahdunana fakafaru wa tawallaw. Kafaru ujungnya tawallau, mengingkari ujungnya berpaling. Faqalu abasyaru yahdunana fakafaru wa tawallaw. Yuk. Faqalu abasyaru yahdunana fakafaru wa tawallaw. Lagi. Faqalu abasyaru yahdunana fakafaru wa tawallaw. 1, 2, 3.
Basyarun tadi. Kata kedua, yahdunana. Mereka memberi petunjuk kepada kami. Faqalu abasyarun yahdunana fakafaru wa tawallaw. 1, 2, 3. Kalau kita potong-potong menghapusnya, ini saya hapus dulu. Ini sudah lebih duluan hafal kan? Betul nggak? Fakafaru wa tawallaw. Cara menghafalnya. Berarti fokus dia tadi. Faqalu abasyarun yahdunana fakafaru wa tawallaw. 1, 2, 3. Nah, yang agak berat itu di yahdunana. Beratnya berat napas. Betul? Beratnya berat napas karena sudah habis di sini duluan ini. Yahdunana. Yahduna, mereka memberi petunjuk. Na, kami. Yahdunana fakafaru wa tawallaw. Faqalu abasyarun yahdunana fakafaru wa tawallaw. 1, 2, 3. Fakafaru wa tawallaw. Fakafaru wa tawallaw. Ini potongan kedua kan berarti? Potongan kedua. Potongan pertamanya tadi mulainya apa? Zalika. Yuk. Enggak usah buka Quran, enggak usah lihat Quran lagi kan dah hafal kan? Masih nyuri-nyuri. Cara mengulangnya, sebelum ibu baca bahasa Arabnya, ibu ingat dulu bahasa Indonesianya. Demikian itu, oh zalika. Demikian itu. Berarti dah kebuka nih, zalika. Karena sesungguhnya dia, bi'annahu, adalah dia, kanat, rasul-rasul datang kepada mereka. Ta'tihim rusuluhum, dengan keterangan-keterangan, bil bayinat. Yuk, zalika. 1, 2, 3. Faqalu abasyaru yahdunana fakafaru wa tawallaw. Lagi zalika. 1, 2, 3.
Alhamdulillah. Wastaghnallah. Ya. Wastaghnallah. Di sini kita Allah tidak butuh mereka. Allah tidak butuh mereka. Wastaghnallah. Wallahu ghaniyyun hamid. Allah Maha Kaya, Allah Maha terpuji. Wastaghnallah. Wallahu ghaniyyun hamid. Ya, wastaghnallah. Wallahu ghaniyyun hamid. Ya, wastaghnallah. 1, 2, 3. Hamid. Wallahu ghaniyyun hamid. Allah Maha Kaya, Maha terpuji. Dzalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayinat faqalu abasharun yahdunana fakafaru wa tawallaw wastaghnallah. Wallahu ghaniyyun hamid. Hafal? Alhamdulillah. Dapat 1 ayat. Kita tambah dikit lagi. Ini kata barunya za'ama. Za'am. Za'ama artinya mengira. Mengira. Menduga. Ini kata kerja, subjeknya ini. Jadi ini kata kerja, ini subjeknya. Alladzina kafaru, orang-orang kafir. Jadi kalau kita terjemahkan, za'amal ladzina kafaru, orang-orang kafir mengira. Orang-orang kafir menduga. Za'ama artinya mengira atau menduga. Hampir sama dengan zonna. Apa perkiraan dan dugaan mereka? Kan tadi orang kafir mengira. Apa perkiraannya? Bahwa. Lan, tidak akan. Lan, tidak akan. Bahwa.
Lan tidak akan. Yub'atsu, yub'atsu, mereka dibangkitkan. Yub'atsu, asalnya yub'atsun, tapi karena ada lan, nunnya dibuang ganti alif. Yub'atsu, mereka dibangkitkan. An, bahwa lan tidak akan, yub'atsu, mereka dibangkitkan. Kita ulang. Za'amal ladzina kafaru, terjemahannya? Oke, terjemahannya dari allazina kafaru dulu. Orang-orang kafir mengira, apa perkiraan mereka? An, bahwa lan tidak akan, yub'atsu, mereka orang-orang kafir mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Berarti tidak dibangkitkan itu hanya perkiraan mereka. Itu dulu. Kata kerjanya za'ama, subjeknya alladzina kafaru. Alladzina kafaru, udah hafal. Kan banyak kata di situ. Allai, allai. An masuk ke lam, idgham bila gunnah. Lan bertemu dengan ya, idgham bi gunnah. Al tidak didengungkan. Lan nun mati bertemu ya, idgham bi gunnah, didengungkan. Yub'atsu, mereka dibangkitkan. Yub'atsu, bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Berarti menurut keyakinan mereka mati itu selesai. Za'amal ladzina kafaru allan yub'atsu. Za'amal ladzina kafaru allan yub'atsu. Yuk. Za'amal ladzina kafaru allan yub'atsu. Apa tadi yub'atsu artinya? Mereka dibangkitkan. Kalau la yub'atsu, mereka tidak akan dibangkitkan. Oke, keren. Lan tidak akan. Za'amal ladzina kafaru allan yub'atsu. 1, 2, 3. Za'amal ladzina kafaru allan yub'atsu. Lagi. Hari ini ayat ke-7-nya sampai di situ dulu. Ayat lanjutannya itu banyak yang perlu dijelasin. Sehingga nggak bisa dipotong-potong ya. Nggak bisa disederhanakan. Tadi kita agak lama di ayat awalnya. Ayat 6-nya ya. Nggak ada masalah. Toh sampai hari ini kita masih ada plus loh. Iya kan? Kalaupun cuma hari ini 1 berarti udah baru balance. Target 1 pertemuan 2 ayat. Karena hari ini yang ke-6 dan lebih kan? Berarti ada bonus lebihnya. Apa lebihnya tadi? Ini. Ya.
Za'amal lazina kafaru allayyub asu. Orang kafir mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Bayangkan coba bahayanya keyakinan ini. Ya? Bayangkan coba. Dia memahami mati selesai. Sehingga berbuat jahat seapapun nggak ada pengaruh. Saya mau berbuat begini terserah, paling-paling cuman berupaya untuk lari dari jerat hukum manusia. Nah kalau kita enggak, mengapa kita tidak mau berbuat semau kita? Karena kita yakin semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan. Mati bukan selesai. Setelah mati dibangkitkan kembali, diminta pertanggungjawaban. Bagaimana nggak bahaya ini keyakinan seperti ini? Ya? Itulah yang sekarang ini kita lihat mereka menteror, mereka membunuh, genosid anak-anak dan sebagainya. Ya? Semau dia. Dzalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat. فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. Saya ulang. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. Alhamdulillah ayat 6-nya ya. Sampai ketemu hari Rabu insyaallah. Ya. Selamat diulang-ulang. Tadi harapan saya, Ibu catatannya dibuka lagi nanti berkaitan dengan basyarun, annas, insan. Sehingga nanti dimanapun Ibu baca Quran ketemu kata-kata seperti itu, di sini udah dapat. Oh basyarun bawah, annas makhluk sosial. Bahkan itu paling banyak dalam Quran, 241 kali. Iya, satu. Yang kedua, rusul. Udah 2 kalimat, berarti kita sudah lebih hati-hati. Begitu dengar, oh kita udah tahu. Ya, alhamdulillah. Kita buka dengan hamdalah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya pun juga pas. Ya. Alhamdulillah.